Ini yang terjadi di markas Kostrad pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sesaat usai penculikan para jenderal terjadi. Seperti diketahui, markas Kostrad menjadi pusat operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI di mana Pangkostrad saat itu Maijen Soeharto jadi pemimpin operasi penumpasan. Lalu, apa yang terjadi di markas Kostrad pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sesaat usai penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terjadi, mengutip buku, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadan KH, Soeharto bercerita. Sekitar pukul 5 pagi hari pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Hamid, seorang kameramen TVRI, datang ke rumahnya. Hamid yang mengaku habis syuting film itu menginformasikan jika ia mendengar bunyi tembakan di beberapa tempat. Waktu itu Soeharto mengaku belum menduga apa-apa. Tak lama, tetangganya Mas Huri juga datang menginformasikan hal yang sama. Baru setelah itu, Soeharto berpikir panjang. Setengah jam setelah itu, datang Broto Kusmarjo membawa info yang sangat mengagetkan tentang penculikan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dapat info seperti itu, Soeharto langsung berganti pakaian dengan pakaian lapangan. Sekitar pukul 6 pagi datang Letkol Sajiman yang datang atas perintah Pangdam Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah. Letkol Sajiman melaporkan jika di sekitar Monas banyak pasukan yang tak dikenalnya. Soeharto pun segera mengenakan pistol. Dan kepada Letkol Sajiman ia menyampaikan pesan untuk Brigjen Umar bahwa dirinya akan cepat datang di Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat. Soeharto mengaku saat itu ia mengendarai jeep sendirian tanpa pengawal. Ia menuju markas Kostrad lewat Jalan Kebon Sirih lalu ke arah Jalan Merdeka Timur. Soeharto juga mengaku menyaksikan sendiri prajurit-prajurit berjaga di sekitar Monas. Tiba di Makostrad, ia langsung dapat laporan dari piket Kostrad bahwa Presiden Soekarno tidak jadi ke istana tetapi langsung ke Halim. Dari perwira piket Kostrad didapat informasi jika Bung Karno yang menggunakan kendaraan kombi putih sempat berputar di perapatan Pancoran di depan markas besar Auri. Perwira piket itu dapat info itu setelah menerima laporan telepon dari Badan Intel yang sedang bertugas. Pukul 7 tepat, Soeharto mendengarkan siaran RRI pertama mengenai gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri. Mendengar nama Letkol Untung, pikiran Soeharto berfirasat buruk. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI. Malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI. Alimin, kata Soeharto dalam buku, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Menurut Soeharto, ketika mendengarkan siaran RRI, ia tak sendirian. Beberapa perwira Kostrad juga ikut mendengarkan. Tidak lama, Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin Mohtar datang menghadap. Kepada dua perwira itu, Soeharto memerintahkan agar segera menghubungi komandan batalion yang berada di sekitar Monas agar datang ke Kostrad menghadapnya. Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin pun lantas segera menuju ke sekitar Monas. Pukul setengah 9 pagi keduanya sudah datang kembali ke Makostrad dan melaporkan jika Danyon 454 dan 530. Dua pasukan yang dikonsentrasikan di Monas tak ada di tempat. Yang adanya hanya Wadanyonnya, kata Letkol Ali dan Sabirin. Komandan dua pasukan itu sedang ke Istana Negara. Mendengar itu, Soeharto kembali memerintahkan Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin agar memanggil Wadanyon 454 dan 530 untuk menghadapnya. Setengah jam setelah itu, Wadanyon 454 Kapten Kuncoro dan Wadanyon 530 Kapten Suradi datang dan langsung menghadap Soeharto di ruang kerjanya. Setelah keduanya duduk, Soeharto langsung bertanya tentang tugas yang diberikan kepada pasukan tersebut. Ditanya seperti itu, kedua Wadanyon itu menjawab bahwa mereka ditugaskan untuk mengamankan Presiden Soekarno. Karena akan ada coup dari Dewan Jenderal. Mendengar jawaban kedua Wadanyon tersebut, Soeharto langsung berkata, itu semua tidak betul. Ditatapnya wajah kedua kapten itu dengan tajam. Sampai kemudian Soeharto berkata, bahwa Presiden Soekarno saat ini tak ada di istana. Ia minta keduanya mengecek itu jika memang tak percaya. Dan soal Dewan Jenderal, Soeharto menegaskan bahwa tak betul Dewan Jenderal akan melakukan coup. Tidak ada Dewan Jenderal, yang ada hanya Wanjakti. Saya sendiri menjadi anggota Wanjakti itu. Saya mengetahui betul, gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI. Ini merupakan pemberontakan, kata Soeharto.
Kedua wadenyan hanya diam. Soeharto kembali berkata, bahwa dirinya memutuskan untuk menghadapi pemberontakan itu. Soeharto juga meminta agar dua wadenyan itu segera membawa pasukan ke Kostrad. Jika tidak, maka kata Soeharto, mereka akan berhadapan dengan pasukannya. Kalau tidak, dengan sendirinya kalian akan berhadapan dengan saya. Juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu, kata Soeharto. Keduanya diam mendengar itu. Soeharto kembali berkata dengan tegas. Kali ini memberi ultimatum kepada kedua wadenyan yang menghadapnya. Saya beri batas waktu sampai pukul 6 sore. Kalau pukul 6 sore nanti tidak segera kembali ke Kostrad, berarti kalian berhadapan dengan pasukan saya. Mengerti? Kata Soeharto. Serempak keduanya menjawab, iya Pak. Setelah memberi hormat keduanya pamit untuk kembali ke pasukan. Sekira pukul 9 lebih Soeharto menggelar rapat dengan para perwiranya. Para perwira yang hadir dalam rapat antara lain Kolonel Yoga Sugama, Asisten Intelijen Kostrad, Kolonel Wahono, Asisten Operasi, Kolonel Joko Basuki, Asisten 4 Kostrad, Kolonel Sri Hardojo, Asisten 3 Kostrad dan Brigjen Ahmad Wiranata Kusumah, Kepala Staf Kostrad. Kepada para perwira yang hadir Soeharto menjelaskan tentang situasi yang terjadi seraya juga menjelaskan siapa itu Letkol Untung Syamsuri pimpinan gerakan 30 September. Menurut Soeharto apa yang dilakukan kelompok Untung CS bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal saja. Melainkan lebih jauh dari itu yakni gerakan KUP untuk merebut kekuasaan negara secara paksa dan pasti didalangi PKI. Saya memutuskan untuk melawan mereka. Terserah kepada saudara-saudara sekalian, apa akan mengikuti saya atau tidak. Sebab, kalau kita tidak melawan atau menghadapi mereka, toh kita akan mati konyol. Menurut pendapat saya, lebih baik mati membela negara dan Pancasila daripada mati konyol. Dengan ridho Tuhan, insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas gerakan pemberontakan yang dipimpin si Untung itu. Bagaimana? Kata Soeharto. Mendengar pernyataan panglimanya, seluruh perwira Kostrad yang hadir dalam rapat menjawab serempak, kami ikut Pak Harto. Selesai rapat, sekitar pukul 10, Soeharto memutuskan untuk memanggil Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD. Ia pun memerintah Brigjen Muskita membuat surat panggilan untuk Kolonel Sarwo Edi. Setelah itu, Kapten Herman Sarens diperintahkan membawa surat untuk Kolonel Sarwo Edi dengan naik panser. Sejarah pun mencatat, setelah menerima surat dari Soeharto, meski sempat tak percaya dan menahan Herman Sarens yang bawa surat, Kolonel Sarwo Edi langsung meluncur ke Makostrad menghadap Soeharto. Dan, babak penumpasan G30 SPKI pun dimulai dengan tulang punggungnya adalah pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi.